Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Untuk materi di minggu ke-16 ini, tidak terasa ya sudah minggu ke-16. Temanya masih mengenai tentang tanaman, yaitu tanaman dengan subtemanya yaitu tentang sayuran. Nah, teman-teman, apa sih itu sayuran? Ada yang tahu? Nah, sayuran itu adalah salah satu bahan untuk membuat makanan yang berasal dari tumbuhan yang diciptakan oleh Allah. Sayuran ini banyak sekali ya macamnya, teman-teman, banyak sekali. Ada apa saja? Yuk coba dijawab, ada apa saja ya? Ada yang teman-teman tahu saja: wortel, tomat, terus kangkung, brokoli, bayam, sawi. Wah, masih banyak sekali. Nah, di sini Bu Guru mau mengelompokkan jenis sayuran berdasarkan warnanya. Kita belajar berdasarkan warnanya dulu ya, yaitu Bu Isti ambil 3 warna: berwarna hijau, berwarna orange atau kuning, dan juga berwarna putih. Nah, di sini untuk sayuran yang berwarna hijau, yang pertama itu adalah bayam. Siapa yang suka bayam? Nah, bayam ini berwarna hijau dengan memiliki daunnya yaitu kecil-kecil. Biasanya dimasak sama ibu atau bunda itu dimasak sayur bening ya. Untuk teman-teman semuanya, itu tadi adalah bayam yang tentu banyak sekali manfaatnya bagi tubuhnya anak-anak. Kemudian ada lagi brokoli. Nah, teman-teman, brokoli ini bentuknya seperti apa ya, buket bunga, seperti bunga. Jadi ada tangkainya, kemudian brokolinya daunnya itu yang berwarna hijau, itu namanya brokoli ya, berwarna hijau. Kemudian tangkainya itu ada juga yang berwarna putih. Kemudian ada lagi kangkung itu sayuran juga yang berwarna hijau, tapi bedanya dengan bayam yaitu memiliki daun yang panjang-panjang. Itu tadi kangkung. Ada lagi juga sawi hijau. Sawi hijau itu sayuran juga. Sawi hijau itu daunnya lebih lebar ya, teman-teman, daunnya lebih lebar. Kemudian ada daun singkong. Nah, daun singkong itu juga bisa dibuat sayuran, bisa dibuat sayur, atau bahkan bisa dibuat lauk pauk. Daun singkong itu bentuknya seperti jari, seperti 5 jari ini. Dia punya jari. Nah, daunnya namanya daunnya menjari. Kemudian ada pare. Pare juga berwarna hijau. Pare itu kulitnya kasar, tapi di dalamnya dia juga memiliki biji ya. Pare itu juga memiliki biji, dalamnya itu berwarna hijau muda. Kemudian ada lagi daun seledri. Nah, daun seledri itu baunya khas, enak sekali ya. Dia juga berwarna hijau. Kemudian daunnya jika dipotong, batang daunnya itu atau tangkainya itu ya keras, jadi ketika dipotong mesti bunyi keras seperti itu ya. Kemudian ada daun selada. Daun selada ini biasanya buat lalapan jika anak-anak misalkan makan ayam geprek. Nah, itu biasanya ada dikasih selada. Ada juga yang di ayam goreng. Nah, itu biasanya untuk lalapan. Itu tadi sedikit macam-macam mengenai sayuran yang berwarna hijau.
Kemudian teman-teman, untuk sayuran yang berwarna orange atau kekuningan, contohnya yaitu yang teman-teman sering makan bentuknya panjang adalah wortel. Iya, wortel itu berwarna orange. Dia keras, tapi kalau sudah dimasak itu nanti akan menjadi empuk dan enak sekali. Memiliki warna orange dan bentuknya panjang. Biasanya juga dimasak sayur bening atau ditumis juga enak ya. Tergantung bunda masaknya apa atau ibu di rumah. Itu tadi wortel. Siapa yang suka wortel? Nah, pasti suka semuanya, karena manfaatnya juga banyak sekali untuk kesehatan mata ya. Kemudian ada lagi labu. Labu itu juga bisa dibuat sayur. Nah, biasanya kan ada labu yang dibuat buat kolak itu ya kalau bulan Ramadan, tapi labu juga bisa dibuat sayuran. Labu ini kalau sudah tua bisa berwarna orange, tapi jika mentah berwarna hijau. Kemudian ada lagi tomat. Nah, tomat ini juga sering anak-anak temui ya, warnanya orange, memiliki tangkai. Itu tadi tomat, rasanya asam, sedikit masam. Kemudian ada lagi jagung. Jagung itu juga bisa dibuat sayuran, bisa dibuat sayur asam. Nah, itu juga jagung, warnanya juga kuning, kulitnya berwarna hijau. Kemudian ada lagi teman-teman, namanya yaitu kentang. Siapa yang pernah makan kentang? Biasanya dibuat itu ya, kentang goreng. Nah, itu juga bisa. Kentang itu warnanya kuning mau ke coklat ya, kekuningan gitu, kekuningan tapi agak ke coklat. Jadi kulitnya itu lebih coklat, ketika sudah dibelah itu coklat kekuningan. Itu tadi kentang ya. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya yaitu sayuran yang berwarna putih. Nah, siapa yang tahu sayuran berwarna putih apa saja? Ada yang teman-teman sering temui yaitu sawi putih. Sawi putih itu masih semacam sawi, kayak sawi hijau tadi, cuman dia itu berwarna putih dan bentuknya juga berbeda dengan sawi hijau. Kemudian kalau dipegang itu juga lebih lembek, ada yang lebih lembek gitu. Kalau dimasak pun juga sama. Itu tadi sawi putih, warnanya putih, ada hijaunya, cuma hijaunya hijau muda dan putih, tapi biasa disebut sawi putih. Kemudian ada lagi kubis. Kubis itu kol ya teman-teman, tahu enggak kol? Nah, kol itu namanya juga kubis. Dia itu warnanya seperti sawi putih tadi, berwarna hijau muda, dan juga kalau dibelah dalamnya berwarna putih. Itu tadi ya penjelasan mengenai sayuran yang teman-teman tahu. Nah, kemudian nanti silahkan teman-teman menyebutkan sayuran yang teman-teman tahu saja. Misalkan disebutkan 3 atau 5 boleh. Sayuran yang aku tahu ada bayam, ada wortel, ada tomat, kemudian ada sawi putih, ada kangkung. Boleh 5 saja, tidak apa-apa. Itu tadi menyebutkan lagi sayuran. Kalau mau lebih dari 5 juga tidak apa-apa, boleh via video atau voice note ya. Teman-teman, untuk tugas yang selanjutnya yaitu menyebutkan dan menceritakan sayuran yang teman-teman tahu. Di sini Bu Isti mau mencontohkan mengenai sayuran yang pastinya teman-teman tahu. Apa ini namanya? Wortel. Wortel ini bentuknya panjang,
berwarna orange, memiliki kulit yang kasar, ya, itu tadi apa namanya? Wortel. Kemudian jika dipegang ini keras. Nah, wortel ini keras. Coba kita ulangi. Wortel bentuknya panjang, berwarna orange, kulitnya kasar dan juga keras. Ini tadi wortel. Kemudian ada lagi, misalkan apa ini namanya? Siapa yang tahu? Ini namanya tomat. Tomat ini berwarna orange juga, tapi bentuknya bulat, memiliki daun di sini berwarna hijau keras, ya. Tomat ini bentuknya bulat dan juga keras, tapi kalau masih mentah berwarna hijau, tapi kalau sudah matang seperti ini nanti berubah menjadi orange. Ini tadi tomat. Nah, kemudian selanjutnya yaitu, siapa yang tahu? Ini namanya terong. Terong berwarna hijau, bentuknya juga panjang lonjong, kulitnya berwarna hijau, tetapi kalau dibelah dalamnya berwarna putih. Dia memiliki biji. Nah, ini tadi terong. Setelah teman-teman tadi mendengarkan dan menyebutkan macam-macam sayuran yang ada di rumah kalian, nah untuk tugas selanjutnya yaitu menjiplak daun singkong. Silahkan mengambil satu buah daun singkong. Kemudian, nah teman-teman, setelah tadi sudah menjiplak menggunakan pensil, ya, sekarang silahkan diambil daun singkongnya. Kita lihat ya hasil jiplakannya. Nah, seperti ini ya. Silahkan dibuat, boleh di buku gambar atau boleh juga di kertas HVS. Terima kasih. Teman-teman, tadi setelah teman-teman menjiplak daun singkong seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian tugasnya teman-teman yaitu kalau mau diwarnai juga boleh, tidak apa-apa. Kemudian setelah itu silahkan dihitung jumlah jari dari daun singkong ini. Coba kita hitung yang punyanya Bu Isti. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kemudian di bawahnya, kalau Bu Isti ditulis di atasnya, Bu Isti tulis daun singkong, kemudian ditulis jumlah jarinya sama dengan 9. Nanti teman-teman juga seperti itu. Kalau misalkan gambarnya di buku gambar, di bawahnya ditulisi daun singkong, kemudian jumlah jarinya sama dengan berapa. Nanti dihitung sesuai jumlah jari dari daun singkong yang teman-teman jiplak. Seperti itu ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Tetap semangat. Dan untuk tugas selanjutnya yaitu membuat kalung dari daun singkong. Silakan ambil daun singkong, kemudian ambil yang batangnya panjang. Kita mulai ya. Dari atas sini kita belah, terus ke bawah, kemudian lagi sampingnya, ke bawah lagi, sampingnya lagi, terus sampai pol bawah ya. Nanti boleh dibantu sama ibu atau sama ayah. Kalau sudah akan jadi seperti ini. Kemudian bawahnya kita potong, boleh memakai gunting
atau memakai pisau. Nah, seperti ini kalungnya. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman kalungnya ya. Nanti dipakainya memakai lidi, taruh sini. Seperti ini ya teman-teman jadinya kalungnya. Yang bunganya bawahnya dibentuk seperti bunga, kemudian belakangnya itu kita sematkan lidi supaya dapat tersambung. Lidinya juga bisa dilepas ya. Selamat mengerjakan.